Untuk itu, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kelas, baik itu presentasi yang akan disampaikan maupun segala kegiatan lainnya, maka dari itu mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Tritunggal, karena kebaikan, kasih, dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh terus merasakan bahwa Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh hadir sampai saat ini. Itu semua kami percaya karena Tuhan yang izinkan. Ya Tuhan yang baik, pada siang hari ini kami hadir dalam kelas Pancasila untuk menjalankan segala kegiatan kelas yang ada. Berkati kami yang akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan, berkati pihak presentasi yang akan menyampaikan. Biarlah kami boleh saling memberikan pemahaman dengan baik, dan apa yang boleh masuk ke dalam diri kami boleh menjadi pemahaman dan ilmu yang baru bagi diri kami masing-masing pribadi. Kami mau pertaruhkan jalannya kegiatan kelas kami pada hari ini hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, kita akan memulai kelas kita. Apakah yang akan bertugas sebagai presentasi hari ini sudah hadir semua? Untuk Ibu Elianti, Ibu Melsi, dan Ibu Fidaria. Mungkin bisa bersuara jika memang sudah ada. Ibu Elianti, apakah sudah hadir? Baik, Pak. Untuk Ibu Melsi, apakah sudah hadir? Oke. Ibu Fidaria? Ya. Oke. Baik. Karena yang bertugas untuk presentasi hari ini sudah hadir semua, kita akan mulai dari presentasi pertama. Sesuai dengan kesepakatan kelas, kita akan mulai dari Ibu Elianti. Silakan mempresentasikan apa yang telah dipersiapkan dan nanti untuk diatur kelas sesuai dengan struktur. Terima kasih, kawan-kawan semua. Maaf pada siang ini saya menggunakan HP karena di tempat ini adalah listrik mati, tidak bisa menggunakan laptop. Jadi saya menggunakan HP, Pak. Saya minta tolong kepada Ibu yang cantik, Ibu Mesrani, untuk memberikan layarnya. Bu Titin, sebentar dulu, Bu. Nak lama aku. Aku nunggu dia. Oke, makasih. Baik, makasih. Hari ini saya akan membahas tentang nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nama saya Elianti Titi, NIM 272025 dan 03, mahasiswa FPL. Selanjutnya dari latar belakang, yaitu yang saya bahas ini adalah nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu latar belakang. Negara Indonesia didirikan di atas dasar ideologi Pancasila, di mana sila pertama paling mendasarkan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menjadi pondasi utama yang mengatur kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi identitas utama bangsa Indonesia, baik dalam hubungan manusia maupun dengan hubungan dengan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai ketuhanan berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang mengatur tingkah laku setiap warga negara Indonesia. Nilai ini mengajarkan kita saling menghormati, toleransi, berbuat jujur, dan saling menghargai, dan bergantung atas segala perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu latar belakang.
Keberagaman Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekayaan, namun berpondasi menimbulkan konflik yang tidak ada pengalaman diri. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan beragam. Terdapat perbedaan suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, serta berbagai kepercayaan yang hidup berdampingan di dalamnya. Nilai ketuhanan menjadi pondasi utama dan utama. Fungsi sebagai pedoman moral dan pengelolaan keberagaman. Namun dalam perkembangan zaman, kehidupan masyarakat saat ini masih ditemukan bagi perilaku yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, seperti perilaku sikap toleran, diskriminasi, perselisihan antar warga, perilaku yang tidak jujur hingga membuat yang tidak terpuji. Berdasarkan hal tersebut, maka sangat penting memahami kembali makna, kedudukan, dan cara menerapkan nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, di sini adalah tujuannya. Berdasarkan nilai ketuhanan yang bersumber dari sila pertama, yaitu Pancasila, bertujuan untuk membentuk masyarakat beriman, bertakwa, rukun, dan beradab. Di antaranya, 1. Membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa. Tujuan utamanya adalah agar setiap warga masyarakat memiliki kesadaran tinggi akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sedangkan yang kedua, mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan aman. Agar terciptanya suasana lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya, agar terciptanya suasana lingkungan yang harmonis, yaitu nilai ketuhanan bertujuan menghilangkan nilai rasa permusuhan, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat, menjadi landasan moral dan etika dalam perilaku. Yang kelima, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan kesejahteraan bersama dan kepedulian sosial, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Yaitu makna dari nilai ketuhanan yang saya bahas itu adalah nilainya adalah nilai ketuhanan memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Di antaranya makna spiritual, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan meyakini bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Makna moral dan etika menjadi pedoman benar dan salah. Segala perbuatan baik sesuai ajaran Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk akan mendatangkan kerugian. Nilai ini mengajarkan kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Makna toleransi mengundang arti pengakuan dan penghormatan atas hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Makna tanggung jawab, setiap tindakan manusia di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Makna persatuan, di balik perbedaan agama dan suku, kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dan terusnya, ini pengertian nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang bersumber dari keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi dasar sikap, perilaku, dan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Pancasila, nilai ini mengandung unsur-unsur percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membedakan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, contoh yaitu studi penerapan studi kasus. Penerapan positifnya yaitu melaksanakan ibadah dan ajaran agama dengan tekun, menghormati tetangga yang sedang beribadah
tidak membuat keributan, dan membantu tetangga yang sakit atau terkena musibah tanpa melihat agama atau sukunya, melakukan pekerjaan dengan jujur, tidak menipu atau mengambil hak orang lain. Sedangkan selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan damai. Ya, selanjutnya Bu. Ya, ini kerukunan di masyarakat majemuk. Kondisi di sebuah masyarakat atau desa tinggal warga yang beragama, agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, bahkan Konghucu yang hidup berdampingan. Saat salah satu masyarakat terkena musibah, kebakaran, seluruh warga tanpa membedakan agama datang untuk membantu mengangkut barang dan memberikan bantuan makanan dan tempat tinggal sementara. Saat hari raya keagamaan, mereka saling mengucapkan selamat dan menjaga ketenangan saat ibadah berlangsung. Ya. Di sini adalah analisis nilai ketuhanan. Analisis nilai ketuhanan terjadi sikap toleransi sesama makhluk Tuhan. Penerapan nilai ketuhanan terlihat dari sikap saling membantu, menghormati hak beribadah orang lain. Dampaknya, masyarakat aman, damai, persatuan warga sangat kuat. Selanjutnya, di sini terjadi studi kasus yang sering kita lihat di TV. Nah, ini tidak terjadi, khususnya tidak terjadi di Kalimantan Barat. Karena di Kalimantan Barat itu mayoritas Kristen. Kristen, apalagi di Kabupaten kami Landak itu mayoritas itu adalah Kristen. Jadi ini yang saya ambil dari berita koran. Studi kasus 2 itu pelanggaran nilai ketuhanan. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai ketuhanan, tidak menghormati ibadah orang lain, tidak jujur, memicu perpecahan. Hilangnya kesadaran bahwa setiap manusia adalah makhluk yang harus dihormati. Dampaknya, kerukunan terganggu, konflik sosial muncul dan persatuan masyarakat menjadi rusak. Ayo kita saling menghargai. Bagaimana kita saling menghargai? Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. Bekerja sama atau bergotong royong saat merayakan hari besar agama. Sedangkan yang seterusnya, saling menghormati satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama dan tidak memaksakan seorang untuk memeluk agama tertentu. Di sini penutup atau kesimpulan. Nilai ketuhanan adalah dasar utama kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mengandung makna spiritual, moral, toleransi, tolong-menolong, dan perilaku yang jujur. Penerapan terlihat dari sikap saling menghormati, toleransi, tolong-menolong, dan kejujuran. Tanpa nilai ketekunan, kehidupan masyarakat akan mudah terpecah belah dan penuh konflik. Keberagaman Indonesia justru menjadi kekuatan jika dijaga dan dengan nilai-nilai ketuhanan. Terus, saran yang diharapkan itu adalah kita harus terus mengamalkan ajaran agama masing-masing dan meningkatkan rasa toleransi dan menjadi teladan dalam perilaku baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menghindari perilaku yang memicu pertengkaran atau merendahkan orang lain. Selalu ingat bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya akan membuat kuis. Saya tidak seperti mahasiswa yang lain yang pintar menggunakan IT atau komputer. Saya menggunakan pertanyaan secara lisan. Di sini mungkin ada nanti adik-adik atau bapak ibu yang bisa menjawabnya, nanti bisa angkat tangan atau nanti saya lemparkan kepada siapa yang
bisa saya tunjuk. Yang pertama, di sini saya akan bacakan kuisnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimaknya dan nanti akan bisa angkat tangan dan menjawabnya. Yang pertama, sesuai topik yang saya bahas tadi itu adalah nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang pertama, sila pertama dalam Pancasila yang menjadi dasar nilai ketuhanan berbunyi A. Persatuan Indonesia. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab nomor 1 ini. Pertanyaan iya, Yuspita, silahkan. B. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Iya betul, B. Terima kasih. Tuhan memberkati Yuspita. Kamu hebat. Kamu mendapat bintang 4. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Berikut ini yang bukan merupakan makna dari nilai ketuhanan adalah, saya ulangi, berikut ini yang bukan merupakan makna dari nilai ketuhanan adalah A. Saling menghormati sesama manusia. B. Memaksakan kehendak agama kepada orang lain. C. Hidup jujur dan bertanggung jawab. D. Menjaga kerukunan antar umat beragama. Iya, siapa ini? Nomor 1. Di sini kelihatan Ibu Yuspina lagi. Ya, Ibu Yuspina, apa Ibu Yuspina? Bu. Ya, apa? Ibu Melsi. Oh, Ibu Melsi, Ibu Melsi. Ya, Ibu Melsi. Yang jawabannya B, Bu. Memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Pintar, tepuk tangan Ibu Melsi. Anda mendapatkan bintang 4. Good. Ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Mana Ibu Nurti di sini? Pertanyaan ketiga, Ibu Febri mana? Sikap yang sesuai dengan penerapan nilai ketuhanan di masyarakat adalah, saya ulangi, sikap yang sesuai dengan penerapan nilai ketuhanan masyarakat adalah A. Mengejek tetangga yang sedang beribadah. B. Membantu tetangga yang terkena musibah. C. Berkelahi karena perbedaan pendapat. D. Merusak fasilitas umum. Ini siapa? Justina kah? Merlin, Ibu Merlin, ya? Jawabannya B, Bu. Iya, pintar Bu Merlin. Tepuk tangan. Kamu hebat. Mendapat bintang 4. Ya, good. Terima kasih Bu Merlin. Ya, ini pertanyaan yang kelima, terakhir ya. Kelima, keempat. Yang keempat. Yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat, mengapa nilai ketuhanan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang beragama? Kenapa penting bagi masyarakat Indonesia yang beragama? Yaitu tentang damai. A. Agar tidak ada perbedaan agama. B. Oh salah. A. Agar bisa membedakan orang berdasarkan agama. B. Agar tidak ada perbedaan agama. C. Menjadi landasan kerukunan, persatuan, dan damai. D. Agar satu agama menjadi unggul. Siapa? Merlin lagi, Ibu Merlin. Ibu Merlin ganti ya, Ibu Merlin sudah. Ibu Febrianti. Iya, halo Ibu Febri. Bagian C. Bagian C Iya. menjadi landasan kerukunan, persatuan, dan damai. Pintar. Betul Ibu Febri, kamu pintar, kamu mendapat nilai bintang 4. Yang terakhir pertanyaan kelima. Contoh nyata penerapan nilai ketuhanan dalam menjaga lingkungan adalah, saya ulangi, contoh nyata penerapan nilai ketuhanan dalam menjaga lingkungan adalah A. Membuang sampah sembarangan. B. Merusak tanaman di taman umum. C. Menjaga kebersihan dan melestarikan alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan. D. Membiarkan
saluran air tersumbat. Siapa ini? Mas Rani. Iya, Ibu Mas Rani apa? Jawabannya adalah C, menjaga kebersihan dan melestarikan alam sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Iya, pintar Ibu Mas Rani. Kamu hebat, kamu good, kamu dapat nilai bintang 4. Iya, demikian kuis yang saya berikan sangat bermanfaat untuk kita. Semoga materi tentang nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat dapat bermanfaat bagi pendidikan PAUD kita dimanapun berada. Sekian dan terima kasih. Thank you. Baik, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Ibu Elianti. Sangat baik sekali disampaikan tadi presentasinya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Elianti. Selanjutnya kita akan masuk kepada presenter kedua dari Ibu Melsi Luna. Apakah sudah siap? Ibu Melsi Luna, apakah sudah siap? Iya, siap. Oke, Ibu, silakan dipersiapkan PPT-nya, ditampilkan. Oke, saya share dipresentasikan. screen dulu ya. Baik. Apa sudah kelihatan? Sudah ada, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah. Silakan. Oke, saya membahas. Shalom Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Shalom, selamat siang Ibu. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang bentar. Oke, di sini saya akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan masyarakat. Yaitu pendahuluan dan latar belakang. Pendahuluan, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Latar belakang, persatuan dan kesatuan menjadi dasar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di era modern, muncul berbagai tantangan seperti hoaks, intoleransi, dan konflik sosial yang dapat memecah belah masyarakat. Karena itu, diperlukan sikap toleransi, saling menghargai, dan kerjasama agar persatuan bangsa tetap terjaga. Kemudian, rumusan masalah dan tujuan dari persatuan dan kesatuan bangsa dalam berkehidupan masyarakat, yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa pengertian dan makna mendalam dari persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, bagaimana wujud nyata atau penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menjaga persatuan di era sekarang. Kemudian tujuannya. Yang pertama, untuk menjelaskan definisi
serta esensi dari nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua, untuk memetakan implementasi nilai persatuan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk menganalisis studi kasus nyata guna menemukan solusi atas ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian, pengertian dan makna persatuan dan kesatuan. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan adalah proses menyatukannya berbagai corak, yaitu suku, ras, agama, dan budaya. Kemudian menjadi kesatuan yang serasi dan harmonis. Jadi dari berbagai corak ada suku, ras, agama, dan budaya itu menjadi kesatuan supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang serasi dan tetap harmonis. Kemudian kesatuan merupakan hasil dari persatuan tersebut. Kesatuan wujudnya adalah keadaan yang satu, utuh, dan berdaulat yang melahirkan rasa senasib atau sepenanggungan. Kemudian apa makna penting dari persatuan dan kesatuan, yaitu menjalin rasa kemanusiaan manusia, dan sikap saling menghargai, toleransi, dan harmonis untuk hidup berdampingan, menghilangkan diskriminasi, perbedaan ego kedaerahan atau kelompok, kemudian menjaga kedaulatan negara, menjadi benteng pertahanan terkuat dari ancaman perpecahan baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian studi kasus, di sini ada studi kasus atau di sini beserta konflik dan solusinya. Untuk memahami pentingnya persatuan, kita bisa melihat salah satu refleksi sejarah kelam bangsa Indonesia, yaitu konflik horizontal yang terjadi di Ambon dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Konflik Ambon awalnya dipicu pertikaian kecil antara supir angkot dan pemuda, lalu berkembang menjadi kerusuhan besar berlatar belakang yaitu SARA. Konflik ini menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan rumah dan tempat ibadah, serta perpecahan masyarakat. Jadi kalau teman-teman searching di Google, ini ada ceritanya tentang yang terjadi antara supir angkot dan pemuda, dan di situ mengakibatkan banyak korban jiwa, bahkan rumah-rumah habis terbakar, bahkan tempat ibadah juga rusak sehingga terjadi perpecahan masyarakat di sekitar. Kemudian analisis dan solusi persatuan. Konflik ini menunjukkan betapa rapuhnya masyarakat ketika ego kelompok diutamakan di atas persatuan bangsa. Namun pemulihan konflik ini juga menjadi bukti indahnya persatuan. Kemudian kedamaian berhasil dicapai melalui yang pertama Perjanjian Malino, yaitu pada tahun 2002, pertemuan formal antar tokoh masyarakat untuk menyepakati perdamaian. Kemudian yang kedua, gerakan akar rumput atau Provokov atau Prokov Opich, gerakan jurnalis damai dan komunitas muda seperti komunitas lintas agama yang aktif mengampanyekan perdamaian di media sosial untuk meredam hoaks. Kemudian yang ketiga, menghidupkan kembali budaya lokal. Mengaktifkan kembali tradisi pelagadong atau sistem persaudaraan tradisional antara desa-desa yang berbeda agama di Maluku. Jadi di sana terjadi mengaktifkan kembali persaudaraan tradisional supaya desa-desa di desa Maluku tersebut itu kan berbeda-beda agama. Kemudian mereka dipertemukan untuk saling berbicara supaya terjadi sebuah perekat sosial. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, bukan sekedar slogan atau persatuan dan kesatuan. Bukan hanya slogan pajangan Bhinneka Tunggal Ika, melainkan fondasi hidup yang menentukan runtuh atau tegaknya Indonesia. Dan yang kedua, tanggung jawab bersama. Menjaga persatuan bukan hanya tugas pemerintah atau TNI atau Polri, melainkan kewajiban setiap warga negara, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, dan masyarakat. Jadi supaya persatuan terjadi,
bukan hanya tugas pemerintah atau bukan hanya tugas Polri, TNI, polisi untuk menjaga sebuah persatuan buat bangsa Indonesia atau masyarakat yang ada di sana, tetapi melainkan kewajiban setiap warga negara termasuk kita semuanya. Mulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat. Dan yang ketiga, maaf, ketutup dengan yang ketiga, kunci menghadapi perbedaan-perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan. Solusinya bukan memaksakan keseragaman, melainkan menumbuhkan toleransi, memperbanyak ruang dialog antar kelompok, dan bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terprovokasi. Oke, sekian dari presentasi saya pada siang hari ini. Kemudian ada juga daftar pustakanya. Dan kita akan masuk dalam kuis bagi Bapak Ibu. Kuis yang pertama yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928 membuktikan bahwa perbedaan suku, agama, dan daerah bukan penghalang untuk bersatu. Apa dampak nyata dari meleburnya organisasi kedaerahan seperti Jong Java atau Jong Sumatera dan Bon menjadi satu kesatuan dalam kehidupan masyarakat saat itu. Bagi kuis yang pertama, apakah ada yang bisa menjawab? Yang raise hand siapa ya? Oke, silakan Ibu Yuspina. Iya, jadi dengan meleburnya organisasi kedaerahan, ya seperti tadi Jong Java, Jong Sumatera, dan lainnya, itu dan waktu itu terjadi Sumpah Pemuda, itu bertindak sebagai sebuah jembatan bagi rakyat. Nah, jadi peristiwa ini ternyata berhasil mengubah cara pandang masyarakat dari yang tadinya merasa mereka dari suku-suku yang berbeda yang kebetulan dijajah di tanah yang sama. Pada akhirnya dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 itu mereka menjadi satu bangsa tunggal yang memiliki satu tujuan bersama. Jadi nggak ada lagi perbedaan-perbedaan sejak terjadinya Sumpah Pemuda di tahun 1928 ini. Lalu itu jawabannya. Oke, terima kasih Bu Yuspina. God bless you. Jawabannya benar. Oke, bisa kasih applause buat Ibu Yuspina, teman-teman. Oke, keren. Thank you. Selanjutnya, kuis nomor 2. Peristiwa proklamasi kemerdekaan 1945 menunjukkan kekuatan persatuan melalui sinergi atau golongan tua dan golongan muda, serta dukungan penuh seluruh lapisan masyarakat. Manakah sikap di kehidupan masyarakat saat ini yang paling mencerminkan nilai persatuan dan peristiwa proklamasi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Boleh raise hand ya, teman-teman. Oke, silakan Miss Febri. Baik, menurut saya peristiwa proklamasi kemerdekaan satu bukti nyata ya bahwa ketika elemen masyarakat yang berbeda generasi dan latar belakang saling mau menurunkan ego demi tujuan yang lebih besar. Jadi sebuah bangsa itu bisa mencapai hal contohnya yang mustahil ya, yang tidak bisa dicapai. Jadi di kehidupan masyarakat saat ini, sikap yang paling mencerminkan nilai persatuan itu dari peristiwa sejarah tersebut, contohnya sikap kolaboratif antar generasi dan juga gotong royong lintas kelompok dalam menyelesaikan berbagai masalah nyata yang ada di lingkungan sekitar. Menurut saya seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Miss Febri. Beri aplaus buat Bu Miss Febri dong.
Oke, thank you. Selanjutnya kuis yang ketiga. Jika kita mengaitkan makna Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi 1945, kedua peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan proses yang tidak bisa dipisahkan. Apa arti penting rantai peristiwa sejarah ini bagi kehidupan berbangsa kita saat ini? Oke, dipersilakan buat teman-teman, Bapak Ibu yang bisa menjawab. Mungkin mahasiswa reguler, RPL. Silakan. Boleh raise hand ya. Oke, silakan Kak Jinri. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Langsung saja ke jawabannya. Ya, boleh. Apa integrasi antara peristiwa Sumpah Pemuda dan Proklamasi 1945? Menurut saya secara pribadi bahwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang menjadi titik awal dari tumbuhnya sifat nasionalisme di masyarakat yang kita kenal sebagai Indonesia pada saat ini. Jadi Sumpah Pemuda adalah sebuah motor penggerak yang menjadi benih pertumbuhan, yaitu benih yang menumbuhkan negara kita, benih semangat yang menumbuhkan, sehingga pada akhirnya masyarakat berani untuk menyuarakan keinginan mereka membentuk suatu negara, yaitu Indonesia, yang kemudian terrealisasikan melalui peristiwa proklamasi pada tahun 1945, yang bisa dibilang bahwa peristiwa Sumpah Pemuda merupakan benih dan proklamasi ini merupakan sebuah buah manis dari peristiwa tersebut. Seperti itu. Oke, keren jawabannya. Thank you Kak Jinri. Boleh beri aplaus buat Kak Jinri, teman-teman? Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Terima kasih Bapak dosen. Sekian presentasi saya pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Melsi. Sangat baik presentasinya dan sangat menarik. Pertanyaan yang diberikan juga sangat membangun kita, memberikan pemahaman yang lebih. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Ibu Melsi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada presenter kita yang ketiga, untuk Ibu Fidaria. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Baik, saya minta Oke. tolong kepada Ibu Misrani untuk presentasikan kasih slide-nya. Silakan. Ya. Apakah bisa Bu Misrani? Sabar ya. HP-nya, laptopnya habis baterai. Oke. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Bisa diperbesar nggak, Bu? Oke, sabar deh. Bentar. Di bawah, Bu. Bagian titik pojok di bawah. Dengan tanda panah di bawah. Oke. Ya, oke sudah. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan
nilai kemanusiaan, dan sikap saling menghargai sesama. Lanjut, Bu. Latar belakangnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perbedaan pendapat, budaya, agama, suku, maupun status sosial. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya nilai kemanusiaan dan sikap saling menghargai agar tercipta kehidupan yang damai, harmonis, dan penuh toleransi. Kurangnya sikap menghargai sesama dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan diskriminasi. Padahal, kalau kita ketahui bersama, Pancasila kedua menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun beberapa rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan? Kedua, apa yang dimaksud dengan sikap saling menghargai sesama? Ketiga, mengapa nilai kemanusiaan dan sikap saling menghargai penting dalam kehidupan? Keempat, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Lanjut, Bu. Adapun tujuan dan makna dari nilai kemanusiaan dan sikap saling menghargai sesama. Yang pertama, tujuan menjelaskan pengertian nilai kemanusiaan. Kedua, menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai. Ketiga, memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Makna nilai kemanusiaan dan sikap saling menghargai membantu menciptakan hubungan yang baik, meningkatkan persatuan, serta membangun masyarakat yang adil dan damai. Lanjut, Bu. Pengertian sikap saling menghargai. Isi, pengertian nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah nilai yang menghargai martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan latar belakangnya. Bagian B-nya, contoh nilai kemanusiaan. Yang pertama, menolong orang yang membutuhkan. Kedua, menghormati hak orang lain. Ketiga, bersikap adil terhadap sesama. Keempat, peduli terhadap lingkungan sosial. Pengertian sikap saling menghargai sesama. Sikap saling menghargai adalah perilaku menghormati perbedaan, pendapat, dan hak orang lain tanpa merendahkan atau mendiskriminasi. Contohnya, mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak mengejek teman, menghormati perbedaan agama dan budaya, menghargai hasil kerja orang lain. Adapun pentingnya nilai kemanusiaan, yang pertama, menciptakan kehidupan yang harmonis. Kedua, mengurangi konflik sosial. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Keempat, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Kelima, membangun lingkungan yang nyaman dan aman. Di sini ada studi kasus, yaitu bullying yang terjadi di sekolah. Misalkan bahwa seorang siswa sering diejek karena kondisi fisiknya, sehingga merasa dia tidak percaya diri dan enggan untuk bergaul. Nah, kita dapat menganalisisnya bahwa tidak adanya sikap saling menghargai dan melanggar nilai kemanusiaan karena merendahkan martabat orang lain. Solusinya, menumbuhkan empati, menghargai perbedaan, dan memberikan edukasi tentang anti-bullying. Nah, kesimpulan dari nilai kemanusiaan dan saling menghargai sesama. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang menjunjung tinggi martabat dan hak setiap manusia. Sikap saling menghargai adalah bentuk penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai sesama, tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh dengan toleransi. Nah, di sini saya telah memberikan kuis sebanyak 5. Nanti teman-teman menjawabnya. Saya boleh menyebut nama teman-teman atau saya bisa memilih nama teman-teman? Oke. Terima kasih banyak. Di sini saya pengen Ibu Yesri menjawab yang pertama.
Halo Ibu Yesri? Apakah Ibu Yesri ada? Baik, karena tidak ada, saya ingin Ibu Ingel Nurma Yuelsa. Halo Ibu Ingel? Ya, Ibu. Ya, bisakah menjawab soal pertama? Ya, bisa. Ya. Oke, langsung saja baca soalnya dan jawab sendiri. Soalnya yang pertama, apa yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan? A. Nilai yang mengutamakan kekuasaan. B. Nilai yang menghargai martabat manusia. C. Nilai yang mengutamakan keuntungan. D. Nilai yang membedakan manusia. Jadi menurut Ibu, bagian apa? Halo Ibu Ingel, menurut Ibu jawabannya nomor 1 bagian apa? Maaf, Bu, jaringannya mungkin. Oh, baiklah. Mungkin bisa Ibu. Jawabannya B, Ibu. Ya, berikan aplaus untuk Ibu Ingel. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Karena Ibu Merlin juga sempat mengangkat tangannya, saya persilakan kepada Ibu Merlin. Soal nomor 2. Soal nomor 2, contoh sikap saling menghargai adalah A. Mengejek teman, B. Memotong pembicaraan, C. Mendengarkan pendapat orang lain, D. Merendahkan orang lain. Jawabannya adalah C. Mendengarkan pendapat orang lain. Wow, berikan aplaus untuk Ibu Merlin. Soal berikutnya, apakah bisa Ibu Junita? Halo Ibu Junita. Halo? Ya, soal nomor 3. Langsung dibaca aja? Ya. Apa dampak positif sikap saling menghargai? A. Konflik meningkat. B. Persatuan berkurang. C. Hubungan sosial menjadi baik. D. Timbul perpecahan. Jawabannya adalah C. Hubungan sosial menjadi baik. Ya, berikan aplaus untuk Ibu Junita. Ya, mungkin saya juga selanjutnya Jinri. Ya. Ya, soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4, bullying termasuk perilaku yang A. Menghargai sesama, B. Melanggar nilai kemanusiaan, C. Membangun persahabatan, D. Meningkatkan empati. Menurut saya, bullying termasuk perilaku yang B. Melanggar nilai kemanusiaan. Ya, berikan aplaus untuk Jinri. Baik, soal terakhir Ibu Rosnita. Iya, Bu. Ya, silakan. Menghormati perbedaan agama merupakan contoh A. Diskriminasi, B. Toleransi dan menghargai sesama, C. Pelanggaran hak, D. Intoleransi. Jawabannya B. Toleransi dan menghargai sesama. Ya, berikan aplaus untuk Ibu Rosnita. Dan mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sangat baik presentasi yang telah disampaikan. Dan teman-teman, rekan mahasiswa semua, demikian rangkaian presentasi kita untuk hari ini.
Terima kasih semuanya karena telah mempresentasikan dengan baik untuk ketiga presenter tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Mesrani yang boleh membantu rekan-rekan mahasiswa lainnya untuk menampilkan PPT yang ada. Mungkin seperti itu, karena saat ini presentasi sudah selesai, saya serahkan kepada Bapak Dion untuk menyampaikan beberapa tambahan mungkin. Baik, karena segala kegiatan perkuliahan untuk agenda hari telah selesai, kita akan menutup kelas kita karena tidak ada juga yang ditambahkan oleh Bapak. Kita akan menutup kelas kita. Untuk itu, kepada Ibu Mesrani boleh membantu kita menutup kelas kita saat ini dalam doa. Baik, terima kasih Kakak Jinri. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di saat siang hari ini boleh mengikuti perkuliahan mata kuliah Pancasila. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang telah mempresentasikan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak dosen kami, juga Kak Jinri. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan mereka. Demikian kami sekalian, mahasiswa reguler maupun RPL, Tuhan menolong kami dan memberkati setiap kami akan mata kuliah ini senantiasa berguna dalam kehidupan kami sebagai tenaga pendidik ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami, mengaplikasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kami, serta meneruskannya kepada peserta didik kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami Bapa yang baik, juga kami yang belum mempresentasikan tugas-tugas kami, memampukan kami, menolong kami Tuhan, agar kami dapat mempersiapkannya dengan begitu baik. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sekedar informasi, di minggu depan juga kita akan menjalankan presentasi kembali dan ada 3 presenter yang akan menyampaikan. Untuk itu diharapkan yang akan presentasikan bisa menyiapkan materinya. Seperti itu. Sekian kelas kita pada hari ini. Shalom. Selamat siang. Tuhan berkati. Terima kasih. Selamat siang. God bless. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.